الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Waba'd. Sebelum kita melanjutkan faidah ilmiah dari Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, ingin pada malam hari ini saya membacakan salah satu bagian kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Salah satu karya beliau yang akan kita baca pada salah satu bagiannya berkaitan dengan musibah yang menimpa umat manusia secara umum di muka bumi dan menimpa juga kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Kitab ini berjudul Badlu Al-Ma'un fi Fadli At-Ta'un. Badlu bidzal, Badlu Al-Ma'un fi Fadli At-Ta'un. Dalam kitab ini beliau meletakkan bab demi bab yang pada masing-masingnya membahas pembahasan penting tentang apa itu at-ta'un, mulai dari definisinya, kemudian cara mengatasinya, dan seterusnya. Di antara yang beliau sebutkan dan kemudian beliau jadikan sebagai khatimah, sebagai penutup kitab ini, beliau memberi judul fi al-isyarah ila at-tawa'in al-waqi'ah fil Islam. Isyarat terhadap sejarah terjadinya peristiwa-peristiwa ta'un, wabah pandemik yang terjadi dalam sejarah Islam, yang terjadi pada sejarah Islam. Jadi pembahasan ini sifatnya adalah sejarah. Seseorang ketika mengetahui sejarah, dan ini penting, kita yang hidup di masa ini dan di akhir-akhir zaman ini, mengetahui sejarah bumi, sejarah umat manusia, terlebih sejarah as-salihin, al-mu'minin, al-mujahidin, al-ulama. Karena dengan kita belajar sejarah, kita bisa mengambil banyak ilmu dari sejarah itu. Kita yang kedua, faedah yang kedua, tidak merasa sendiri. Tidak merasa sebagai orang pertama atau generasi pertama yang ditimpa musibah. Bahkan mungkin
Kalau dibanding-bandingkan, apa yang menimpa kita ini kecil, sedikit. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sejarah, kisah demi kisah, baik bersifat rinci ataupun bersifat global, mufassal atau mujmal. Bahwa Allah telah memberikan ujian kepada umat-umat sebelum kita. Disebutkan secara mujmal dan juga secara rinci. Secara mujmal misalnya, ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ujian setelah menyatakan dirinya mukmin? Tanpa ada ujian? Sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Sehingga benar-benar nampak kepada Allah siapa di antara mereka orang-orang yang jujur dalam keimanannya, siapa yang pendusta. Ini global. Apa ujian yang menimpa umat-umat sebelum kita? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Allah juga mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk jannah sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Dari berbagai penyakit, dari berbagai malapetaka, dari berbagai peristiwa yang menggoncang hati mereka, sampai-sampai Rasul yang diutus dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasul, karena dahsyatnya ujian itu sampai mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan dari Allah? Sampai terucap dari orang-orang yang kuat itu tadi, dari orang yang tangguh itu tadi, karena dahsyatnya sampai menyatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Bukan orang-orang lemah itu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu aw alladzina amanu ma'ah. Rasul dan orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah? Kapan? Karena dahsyatnya. Kalau kita mungkin sudah jadi munafik karena enggak kuatnya menerima ujian. Kita jual agama itu, kita milih dunia, kita memilih yang menyantaikan tubuh kita, yang hidup penuh dengan kenyamanan, nggak sabar menjalani akidah, nggak sabar menjalani iman, nggak sabar karena dahsyatnya ujian. Kita belum menerima ujian, belum, sehingga belum ketahuan masih. Ayuhal ikhwah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahui sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Ayat-ayat yang bersifat global ini banyak sekali. Kita diperintahkan untuk sabar menghadapi berbagai ujian. Salah satu cara yang membantu kita untuk sabar dalam menghadapi ujian saat menjalankan syariat, sabar menghadapi ujian karena mempertahankan iman, karena mempertahankan pelaksanaan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, adalah dengan cara mempelajari sejarah. Sejarah itu banyak pelajaran penting. Karenanya Al-Quran banyak menyebutkan sejarah-sejarah.
Ayyuhal ikhwah, salah satu sejarah yang penting kita ketahui sekarang ini atau hari-hari ini adalah sejarah at-ta'un, berbagai wabah penyakit endemik ataukah pandemik yang sudah mewabah di satu wilayah tanpa wilayah yang lainnya, atau sudah menjadi wabah di seluruh bumi. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya tadi Badlul Ma'un fi Fadli At-Ta'un mengatakan dalam kitab ini, wa qad dzakara al-Madaini thumma Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Qutaibah minha yasiran wa tawassa'a ba'dul mutaakhirin mimman adraknahu fasarada nahwan min 40 fasla. Kata Al-Hafidh telah menyebutkan, Al-Hafidh Al-Madaini yang dimaksud adalah Abul Hasan Al-Madaini, nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Basri, thumma Al-Madaini, thumma Al-Baghdadi, salah seorang ulama yang disebut sebagai sahibut tasanif, banyak menulis karya-karya, dan disebutkan sebagai juga sahibut tarikh, pakar sejarah. Ini adalah Abul Hasan Al-Madaini rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar banyak mengutip ucapan-ucapannya di dalam berbagai karyanya, terkhusus kitab Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Kemudian juga disebutkan nama Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Qutaibah, bahwa 3 nama besar pakar sejarah ini menulis sejarah terjadinya ta'un di muka bumi, terkhusus yang menimpa negeri-negeri muslimin. Kemudian kata Al-Hafidh juga pakar-pakar sejarah lainnya setelah 3 nama besar tadi sampai masa beliau hidup. Beberapa pakar sejarah terus menulis, mengutip, menukil. Nah, di antara mereka ada yang kata Al-Hafidh mimman adraknahu, di antara mereka ada yang kami sempat berjumpa dengan para penulis-penulis tadi. Nah, kalau Al-Madaini mutaqaddim, wafat pada awal tahun 200 Hijriah, kurang lebih 225 Hijriah beliau wafat, hampir semasa hidupnya dengan Al-Bukhari dan sejenisnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan bahwa para penulis sejarah ini menyebutkan dengan luas sekali sampai berbagai peristiwa selain ta'un yang memakan korban pada waktu itu, peperangan-peperangan mereka sebutkan. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa qad iktasartu min dzalika ala khusus ma waqaftu alaihi minal maut bit ta'un. Aku meringkas dari sejarah yang ditulis para ulama tadi, dari peristiwa-peristiwa yang khusus menyebutkan tentang kematian-kematian dan korban-korban yang terjadi pada ta'un saja. Kalau yang mati karena kelaparan, peristiwa menimpa sebuah negeri, ya, puluhan ribu orang meninggal, dan yang lainnya itu oleh Al-Hafidh tidak disebutkan. Mati karena diserang oleh musuh, ya, juga ratusan ribu orang meninggal, oleh Al-Hafidh tidak disebutkan. Khusus yang akan beliau sebutkan dalam khatimah, penutup kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, yang disebabkan oleh at-ta'un. Mari kita ikuti beberapa di antaranya. Disebutkan bahwa kata Al-Hafidh qala Abul Hasan Al-Madaini, kanat at-tawa'in al-'idham al-mashhura fil Islam khamsah. Ta'un yang terkenal besar dalam sejarah Islam ini ada 5 kali ta'un. Selebihnya terjadi peristiwa ta'un tapi tidak terhitung besar. Di antaranya adalah
ta'un yang terjadi di Al-Madain, di kota Al-Madain, negeri Madain, fi ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah terjadinya. Tapi bukan di Madinah, bukan di Mekah, di daerah Al-Madain. Thumma ta'un Amwas fi zamani Umar kana bisyam. Ta'un Amwas yang kita baca kisahnya di zaman khilafah siapa? Umar ibn Khattab. Itu namanya ta'un Amwas. Disebutkan oleh Abul Hasan al-Madaini, mata fihi, telah meninggal dunia pada peristiwa ta'un Amwas 25,000 umat yang mati. Sekarang ta'un virus corona berapa yang mati? Nggak nyampe jumlah ini. Ini di negeri Syam saja peristiwa ta'un Amwas, Yordan dan sekitarnya. Yang meninggal, kata Abul Hasan al-Madaini, 25,000 yang meninggal. Berarti yang menimpa kita masih kecil. Yang menimpa dunia sekarang ini kecil. Kita akan lanjutkan. Thumma ta'un al-Jarif, dikenal dengan ta'un al-Jarif, terjadi pada tahun 69 Hijriah. Thumma ta'un al-Fatayat, terjadi pada tahun 87 Hijriah. Ini 18 tahun kemudian. Kemudian disebutkan beberapa tahun yang lainnya, kita akan terus baca. Ta'un yang berikutnya adalah ta'un Silm bin Qutaibah. Dikenalnya demikian oleh para pakar sejarah. Ta'un Silm bin Qutaibah. Kenapa diberi dengan nama ini? Ada sejarahnya. Pada tahun 131 Hijriah. Berkata Abul Hasan al-Madaini, kata Al-Hafidh, kana bil Basrah. Terjadinya di kota Basrah, Irak. Fi syahri Rajab, di bulan Rajab. Washtadda fi Ramadan, dan semakin dahsyat wabah ini pada bulan Ramadan, pada tahun itu 131 Hijriah. Thumma khaffa fi Syawal, kemudian mulai berkurang, lebih ringan pada bulan Syawal. Wa balagha fi kulli yaumin 1000 janazah. Setiap harinya wafat kurang lebih 1000 jenazah di satu kota Basrah. 1000 jenazah yang mati. Sekarang pada hari ini Indonesia mencapai angka sampai tadi sore itu 514 yang positif COVID-19. Yang meninggal sampai tadi kurang lebih 48 yang wafat. Sudah berjalan sekian waktu ini sudah. Nah, kita katakan masih 48 yang mati, yang positif 514. Sementara di Al-Basrah pada tahun 131 Hijriah wafat setiap harinya 1000 jenazah. Kaum muslimin sibuk ngurus 1000 jenazah sehari. Nah, bagaimana menguburnya, bagaimana mengatasi jenazah-jenazah ini bisa dibaca di buku-buku sejarah. Nah, kemudian
Pada tahun 421 pada tahun 221 Hijriah juga di Basrah terjadi ta'un yang sampai diceritakan para orang tua menyaksikan anak-anaknya pada wafat meninggal dunia di hadapan mata mereka. Sampai ada suatu keluarga punya anak tujuh-tujuhnya mati dalam sehari itu. Jenazah-jenazah putra-putranya di hadapan dia. Di negeri Basrah pada tahun 221 Hijriah. Kemudian ini ana singkat ya, masih dari yang disebutkan oleh Hafidz. Pada tahun 406 Hijriah juga di negeri Basrah terjadi ta'un. Pada tahun 423 terjadi wabah penyakit menular juga menyerang beberapa belahan bumi pada waktu itu sampai ke negeri India, ke Khurasan, ke negeri Jurjan, Ar-Ray, Asbahan, sampai menyentuh daerah Al-Mosul, Irak. Nama-nama tadi banyakannya di negeri Iran kalau sekarang. Sampai disebutkan qala hatta yuqal innahu kharaja min Asbahan wahdaha 40,000 janazah thumma imtadda ila Baghdad. Sampai disebutkan pada peristiwa itu dari Asbahan saja, dari kota Asbahan, bagian daripada Iran sekarang, kurang lebih 40.000 jenazah. Korban tsunami Palu berapa? Paling 5.000. Sudah kewalahan mengatasi jenazah-jenazah yang membusuk. Ya. Kerepotan. Ya. Menghadapi efek dari adanya mayat-mayat yang tidak terurus itu tadi. Nah, jenazah setiap waktu datang. Jenazah. Sampai kelelahan mereka itu menguburkannya. Nah, berarti apa yang menimpa kita ini, bahkan dunia sekarang ini, tidak seberapa dibandingkan yang dulu. Nah, kemudian ta'un tadi berlanjut sampai menyentuh Baghdad. Terjadi di daerah Shiraz. Shiraz salah satu sekarang yang masuk wilayah Iran, perbatasan dengan Bahrain. Terjadi juga pada tahun 425 Hijriah. Kata Al-Hafidz, hatta kanat ad-dur tusaddu abwabuha ala ahliha wa hum mauta liqillat man yadfanuhum. Liqillat man yadfanu. Sampai-sampai saking banyaknya yang meninggal dunia, rumah-rumah setiap dibuka jenazah di situ telah bergelimpangan mati. Rumah ini juga demikian, akhirnya diputuskan semua rumah ditutup pintunya. Karena sudah nggak mampu lagi mengurus jenazah-jenazah di rumah-rumah itu tadi. Antum bisa bayangkan apa yang akan muncul dari tidak dikuburkannya dan tidak diurusnya jenazah-jenazah tersebut. Wabah penyakit menular. Nah,
Rumah-rumah itu diputuskan, ditutup, sudah dibiarkan begitu. Nggak ada yang mampu lagi, nggak ada yang bisa dan siap menguburkan jenazah-jenazah tersebut. Kalau seandainya kita yang ada di Mahat ini semua, yang ada sekarang mungkin nggak nyampe 1000. Sekarang ini, kalau seandainya ada 50 jenazah aja sudah banyak. Naudzubillah. 50 jenazah disusun rapi di hadapan kita, kita akan kelelahan menguburkannya. Ya kalau sehari, kalau berlanjut sepekan, 2 pekan sampai disebutkan berbulan-bulan, sibuk dengan jenazah dan jenazah. Ada yang bau jenazah dari rumah sana, dari rumah situ, jalan di kampung bau jenazah. Kemudian ta'un. Pada tahun 452 Hijriah terjadi di Hijaz dan Yaman. Di negeri Hijaz, Hijaz kalau disebutkan ya Mekah, Madinah itu Hijaz. Dan Yaman. Pada tahun berapa? 452 Hijriah. Qala hatta kharibat qura katsira falam tu'mar ba'd. Sampai yang hancur itu kampung-kampung, desa-desa itu hancur. Dan setelah sekian waktu lamanya enggak mampu lagi dibangun atau dihidupkan kembali desa-desa tersebut. Wasara man dakhala halaka min sa'atihi. Barang siapa yang masuk ke desa-desa itu tadi, ke kampung-kampung tadi, nggak menunggu waktu yang lama, dia langsung meninggal dunia. Entah penyakit menular apa yang menimpa. Kalau dikatakan corona sekarang, masa inkubasinya 14 hari, gitu dok ya? 14 hari. Sehingga masih bisa diisolasi, tunggu 14 hari, dilihat, ya. Kira-kira yang menang virusnya atau tubuhnya yang menang. Baru setelah itu kalau dinyatakan sehat boleh berinteraksi sosial. Masih enak, nah, masih mending. Antum bayangkan ta'un yang baru saja disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terjadi di Al-Hijaz dan Yaman pada waktu itu. Pada tahun 452 Hijriah. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan, "Tsumma kana at-ta'un fi sanat 55 wa 400 bi Mesir." Ta'un terjadi pada tahun 455 Hijriah. Berdekatan berarti waktunya. Luar biasa dahsyatnya. Terjadi di mana? Di Mesir. Famata biha fi 10 ashhur fi kulli yaumin 1000 nafsin. Selama 10 bulan tiap harinya mati kurang lebih 1000 jiwa. Terlepas itu 10 bulan persis tiap hari atau mayoritas hari setelah puncaknya. Ya, kalau disebutkan di sini katanya corona akan mengalami puncaknya kalau di Indonesia pada bulan Ramadan. Nah, begitu dok. Nah, jadi kita tanya pada dokter langsung. Nah, kurang lebih bulan Ramadan itu puncaknya. Gimana Ustaz, nanti ada tarawih apa enggak? Wallahu alam, ada tarawih atau kitanya yang enggak ada. Nah, wallahu alam. Nas'alullah as-salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Pertanyaannya, kitanya masih ada enggak pada tanya itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita semua, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Tapi bagi seorang mukmin, sebelum mana lanjutkan, ayyuhal ikhwah, dia beriman bahwa apa yang Allah katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, sungguh enggak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah kami
apa yang Allah catatkan untuk menimpa kami. Kaum mukminin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Annama asabahu lam yakun liyukhti'a. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang telah Allah catat akan menimpa kamu enggak akan meleset. Apapun yang kamu lakukan. Kiat-kiat apa yang kamu tempuh, mendekat ataukah menjauh, engkau tetap akan menimpa. Dan apa yang Allah catat tidak akan menimpa kamu, enggak akan pernah menimpamu. Ini salah satu syarat yang Nabi memberitakan seorang akan bisa merasakan manis dan indahnya iman kalau dia punya keyakinan ini. Tenang, tentram. Kemudian seorang mukmin tidak melupakan bahwa Allah sebagai Rabb-Nya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya memerintahkan kepada umat ini al-akhdhu bil asbab, untuk menempuh sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab keberhasilan, sebab-sebab kehidupan. Bukti seorang bertawakal adalah melakukan sebab-sebab dan memperbanyak doa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-i'timadu 'alal asbab syirkun wa tarkul asbab qadhun fil aql. Bahwa seorang bersandar penuh kepada sebab-sebab keselamatan, bahwa dia pasti akan selamat dengan melakukan berbagai cara-cara, kiat-kiat, trik-trik keselamatan, pasti dia selamat, itu adalah syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Syirik besar atau syirik kecil, tergantung ma waqa'a fi qalbi ar-rajul. Apa yang ada di dalam hatinya dari bentuk keyakinan. Bisa akbar, bisa asghar. Sementara orang yang tidak mau melakukan sebab-sebab, tidak mau berupaya, itu ada sedikit penyakit pada akal orang ini. Ada problem pada cara berpikirnya. Maka kita melakukan sebab-sebab karena memang syariat memerintahkannya. Kalau kita selamat setelah melakukan sebab-sebab itu, ya memang karena takdirnya kita selamat. Memang takdirnya kita selamat. Nah, kalau ternyata kita meninggal, alhamdulillah. Kalau kita ikhlas melakukan sebab-sebab itu, kita dapat pahala walaupun kita mati. Sebelum lagi dengan izin Allah yang mati karena ta'un, dia terhitung sebagai syahid. Nah, barakallahu fikum. Dan seterusnya. Saya akan lanjutkan. Qala wa naqala Sibtu Ibn al-Jawzi fil Mir'ah fi hawadith sanat 49 wa 400. Telah mengutip cucu Ibn al-Jawzi dalam kitab Al-Mir'ah berbagai peristiwa besar yang terjadi pada tahun 449 Hijriah. Warada fi Jumada al-Akhirah kitabun min Bukhara. Telah datang sebuah surat, yakni mungkin kepada khalifah maksudnya, pada bulan Jumada al-Akhirah, sebuah surat pengaduan dari negeri Bukhara, dataran Soviet situ. Dari negeri Bukhara. Anna waqa 'indahum fana'un lam yu'had mithluhu wala sumi'a bih. Telah terjadi kebinasaan besar disebabkan ta'un di negeri mereka yang belum pernah terjadi semisal itu. Dan belum pernah terdengar peristiwa sebesar itu. Hatta innahu kharaja minal iqlim fi yaumin wahid 18,000 insan. Sehingga sampai banyak yang eksodus, keluar mengungsi dari Bukhara, keluar daerah tersebut. Setiap harinya kurang lebih 18.000 manusia keluar mengungsi.
Ini beliau cerita sejarah, bukan bicara hukum syariat, tapi sedang menyebutkan apa? Sejarah. Qala wa husira mimman mata fihi, dan yang telah mati ya sudah tertahan di situ. Fakana alfa wa sitmi'a alf wa khamsina alf syakhsin. Total yang meninggal di dataran Soviet pada waktu itu 1.650.000. Jumlah segitu pada waktu itu, mungkin kalau sekarang tak dikalikan berapa kali lipatnya. 1.000 orang pada waktu itu mungkin setara dengan 100.000 orang di zaman ini. Karena pada waktu itu populasi umat manusia sedikit. Indonesia aja pada tahun sebelum kemerdekaan berapa jumlah penduduk Indonesia? Mungkin nggak nyampe 100 juta pada waktu itu. Tidak nyampe. Sekarang sudah 260 juta atau lebih, wallahu a'lam. Berlipat-lipat kali. Jadi penduduk pada waktu itu sangat sedikit. Ketika disebutkan angka 1.650.000, mungkin sudah hampir setara dengan penduduk kota Jember ini. Mati itu semua. Mayat, sana sini mayat. Antum melangkah ke sana ada mayat, melangkah ke sini mayat. Mayat yang sudah membusuk 3 hari, ada yang sudah membusuk sekian hari atau berbulan-bulan. Diceritakan oleh sebagian teman dokter kita bahwa di Italia ada sebuah keluarga karena virus corona ini. Sebuah keluarga yang saudara kandungnya meninggal, mati karena virus corona di rumahnya. Dia tidak mampu mengurus jenazah karena pemerintah melarang penduduk keluar dari rumah. Kita belum. Di Indonesia belum ada peraturan itu. Nggak boleh yang ada keluar dari rumah. Seperti kota mati. Orang di dalam rumah semua. Bagaimana makan minumnya serba sulit. Sampai adik kandungnya atau saudara kandungnya meninggal dunia, kakaknya atau saudaranya tadi tidak mampu mengurus jenazah ini. Telepon sana, telepon sini, nggak ada yang berani datang. Sampai kurang lebih 36 jam dan sudah membusuk jenazah tadi. Ini belum seberapa dengan apa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Belum seberapa. Nah, barakallahu fikum. Mungkin total yang mati sampai saat ini nggak nyampe 50.000 orang. Betul, Dok? Dokter Jamil? Sampai 50.000? Nggak nyampe. Sedikit dibandingkan apa yang terjadi di tempat-tempat tersebut pada tahun-tahun tersebut, di saat populasi manusia masih sangat-sangat sedikit. Demikian beberapa sejarah yang bisa kita sebutkan dalam waktu kajian malam hari ini. Wailah sebenarnya masih Al-Hafidh terus merinci, dan beliau sudah mengikhtisar, sudah meringkas. Kita ingat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللهم اجعلنا جميعا منهم من الذين صبروا من الذين إذا أصيب بمصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون من الذين صلى عليهم رب العالمين صلوات. Nah, barakallahu fikum. Jadi talabatul ilm sabar menghadapi ini semua. Sabar yang ilmiah. Sabar menjalankan aturan-aturan. Waliul amr mempertimbangkan. Waliul amr berdiskusi, bermusyawarah dengan tim ahlinya. Mengambil keputusan-keputusan. Sabar kita dalam menjalani ketaatan kepada waliul amr. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah fi yusrikum wa usrikum, fi mansyatikum wa makrahikum.
Wajib atas kalian untuk tetap mendengar dan taat. Jangan sudah ada himbauan untuk tidak mengadakan perkumpulan-perkumpulan, bahkan sampai dihimbau sholat berjamaah untuk tidak dilakukan sementara waktu, bahkan sampai sholat Jumat di beberapa daerah ditegaskan tidak boleh dilakukan. Masih ada di hari-hari ini yang mengumpulkan manusia untuk acara Isra Mi'raj, ya, acara ini, acara itu, ya subhanallah. Salat berjamaah yang itu wajib. Wa aujab min dzalika, yang lebih wajib lagi salat Jumat. Banyak masjid-masjid ditutup. Ditutup. Di sebagian kota sampai dikatakan oleh wali kotanya, di samping tidak boleh melakukan salat Jumat, diharapkan masjid-masjid tidak menyediakan fasilitas